Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Jadi alhamdulillah kalau hari ini kalian semua sehat, tetap semangat. Semangat. Kalau begitu sebelum lanjut kita cek hadiran dulu. Hari ini hadir semua ya? Ya, hadir semua. Sebelumnya kita bangkitkan dulu semangat, ya. Semangat, untuk bangkit semangat berarti kita harus menyanyi mereka, ya. Lagu berkibarkan bendera aku tahu. Garda Pancasila tahu? Oke, kalau tahu semua Garda Pancasila, kita menyanyikan lagu Garda Pancasila. Silakan. 1, 2, apa itu campuran? Campuran adalah gabungan beberapa zat tanpa mengandung. Ya, ada lagi campuran apa? Ada lagi yang masih ingat campuran itu? Apa pengertian campuran? Campuran adalah gabungan dari beberapa zat tanpa perbandingan tetap, tanpa melalui reaksi kimia. Oke, campuran itu dibedakan atas berapa masanya? 2. Apa semua? Kalau homogen apa? Homogen adalah zat yang Campuran? campuran yang tidak dapat dipisahkan lagi. Ya. Contohnya? Gula sama sirup. Nah, kalau heterogen? Campuran heterogen? Zat yang tidak dapat dipisahkan melalui reaksi kimia. Contohnya? Air sampai air pasir. Ada yang lain lagi? Apa campuran homogen dan campuran betul? Oke, campuran homogen, campuran tidak dapat dipisahkan lagi, ya. Secara langsung tidak bisa dibedakan ya. Kalau homogen contohnya buatan misalnya sirup atau gula, ya. Kalau heterogen bisa dipisahkan, dilihat secara langsung ya, bisa dipisahkan. Contohnya pasir dengan air, ya. Oke, jadi kaitannya dengan materi kita hari ini, tentunya kita tahu bahwa ketika campuran itu pasti untuk memisahkan pasti ada caranya, ya. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana teknik-teknik pemisahan campuran, ya. Jadi kan campuran itu ada beberapa zat yang bergabung di dalam. Untuk memisahkan pasti ada beberapa teknik yang akan kita pelajari hari ini, ya. Jadi tujuan kita atau tujuan pembelajaran hari ini pertama peserta didik dapat bisa dilihat ya. Peserta didik dapat menganalisis teknik dan pemisahan campuran dengan benar. Yang pertama, terus yang kedua, peserta didik merancang rangkaian pemisahan campuran sederhana pada penggilingan air melalui diskusi dengan tepat. 3. Melalui kegiatan pada LKPD dengan bergotong royong dan bernada kritis, peserta didik dapat melakukan percobaan pemisahan campuran dengan tepat. 4. Peserta didik dapat menunjukkan pemanfaatan pemisahan campuran terkait di kehidupan sehari-hari. Jadi ada 4 tujuan ya. Ada 4 tujuan pembelajaran pada itu. Selanjutnya, seperti biasa, penilaian yang ada pada pembelajaran kita hari ini, karena kita menggunakan model pembelajaran PBL, ya, Problem Based Learning. Di sini penilaiannya terbagi atas 2, penilaian formatif dan sumatif. Jadi penilaian formatif itu terkait dengan pemahaman Anda terhadap materi ini. Nanti di akhir pembelajaran ada lagi namanya post test lewat quizzes, ya. Terus kemudian sumatif di sini dinilai adalah penilaian sikap,
Anda dalam hal ini pada saat pembelajaran berlangsung ya, terus penilaian diri dan penilaian antar teman. Selanjutnya penilaian keterampilan. Keterampilan di sini meliputi kemampuan Anda mengerjakan tugas ya, bekerja, kemudian diskusi. Selanjutnya manfaat pemisahan campuran ya. Jadi manfaat umum dari adanya pemisahan campuran ini yaitu kita dapat memperoleh zat yang lebih murni atau zat yang diinginkan dari suatu campuran. Gitu ya. Misalnya di sini contohnya air laut. Banjarmasin dari fraksi PDI Perjuangan Saudara mengunjungi warga di lokasi dan meminta pihak Perseroda Banjarmasin melakukan langkah antisipasi sementara seperti mengirimkan tangki air dan menyediakan tandon penampungan. Yang tadinya di itu ada kelengkapan di situ. Nanti kalian bisa jadikan sumber pelajar di situ untuk video yang is ready to help.
Demikianlah dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan itu kelompok 1 presentasinya? Ada? Lanjut kelompok 3 sudah siap? Sudah kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan permasalahan apakah harusnya digunakan. The Bluetooth device is ready to pair. Dengan cara apa air sungai yang dapat digunakan? Solusinya, 1. Air sungai yang dapat disaring atau dilakukan pembuatan terhadap penyaringan air. Dengar tuh? Coba masih besar soal. Solusinya, 1. Air sungai yang baru dapat disaring atau dilakukan pemisahan zat yang ada bercampur dengan air. 2. Karena ada partikel-partikel ganda sehingga solusinya lakukan penyaringan atau filtrasi. 3. Dengan filtrasi. Itu 3 pertanyaan yang berpikir tadi masalahnya. Ada deh. Terus kembali ke berikutnya. Ya, silakan. Apa yang nanti sudah banyak video untuk permasalahan. Silakan ada yang mau ini maksudnya permasalahan apa yang kamu dapatkan dari video tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi permasalahan yang saya temukan, 1. Apakah air keruh bisa digunakan atau dikonsumsi? Ada lain? Kira-kira apa lagi permasalahan yang kalian pikirkan dari pertama? Apakah air bisa langsung dikonsumsi? Ya, itu. Terus berikut apa lagi? Itu permasalahan pertama ditemukan. Apakah air yang bisa langsung dikonsumsi? Begitu? Ya, begitu ya. Terus apa lagi? Baca apa saja? Mengapa air sungai karena banjir? Ya, maksudnya apa yang menyebabkan air sungai keruh? Begitu mungkin pertanyaannya. Itu kami bahas tadi. Siapa lagi? Ya, apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana arang di atas.
Jadi di hasil percobaan itu ada 2 kali kalian melakukan ini ya. Setelah merangkai 1 kali ini kita rubah lagi, kira-kira disusun lagi kalau dengan apa lagi dan apa lagi bahannya baru bisa dilakukan lagi penyaringan. Tadi sudah kau mati. Di dalam air ini adakah yang melayang? Yang melayang ada tuh? Isi sudah di dalam PDF itu. Ada tuh pertanyaan di dalam PDF. Bukan yang di lembar kerjaan. Yang itu gimana? Paham dulu. Tidak bersih bu, tidak bersih. Air jernih. Sudah lakukan tadi? Apa? Ya, itu di situ. Ya. Cara yang sebelum tadi Assalamualaikum. Di kelompok 2. Ada tidak? Ya, silakan. Tidak ada. Oke, tidak ada. Silakan di kelompok 2. Sekian dari presentasi kelompok kami. Silakan di kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami.
Ada berapa masalah? Masalah nomor satu, apa penyebab air sungai berubah karena banjir? Dua, apakah air dari perut aman untuk dikonsumsi? Tiga, bagaimana cara menjadikan air perut menjadi bersih? Solusinya nomor satu, karena ada partikel yang bercampuran maka dilakukan penyaringan. Dua, tidak Apa penyebab air yang keluar menjadi jernih ketika proses penyaringan? Jelaskan seperti yang lo bikin tadi. Bapak sudah bikin tadi percobaannya tuh. Apa penyebab air yang keluar menjadi jernih ketika proses penyaringan? Tadinya sudah melakukan proses penyaringan tuh. Kenapa air yang tadi keluar setelah dilakukan proses penyaringan? Apa penyebabnya? Pasti ada. Kan tadi air kotor setelah dilakukan penyaringan, kenapa langsung bisa berubah menjadi jernih? Itu maksudnya pertanyaannya, gitu. Nah, apa yang menyebabkan itu? Tadi kau bikin apa itu? Hah? Nah, terus apa itu? Prosesnya itu apa di dalam itu? Karena ada dia diungkapkan. Jawab sini pertanyaannya. Seperti itu. Dia minyak kelapa, minyak bumi, dan lain sebagainya yang ada di LKPD ini. Itu intinya. Jadi diambil salah satu sampel hari ini kita memisahkan campuran dalam hal ini penyaringan air, yaitu tadi dengan menggunakan beberapa bahan filter, ya. Berdasarkan teori tadi yang sudah dibahas, yang sudah kita lakukan bersama-sama, kan? Jadi caranya menyusun beberapa rangkaian bahan sebagai penyaring kotoran yang ada di dalam air, ya. Oke, paham sampai sini kan? Nah, selanjutnya kira-kira ada yang bisa menyimpulkan? Silakan. Dan hasil pembelajaran kita ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Nasi atau penyaringan merupakan metode pemisahan padat dari cairannya dengan menggunakan alat berupa penyaring. Nasi adalah metode pemisahan campuran dengan menggunakan zat padat tanpa melalui kuasa cair terlebih dahulu sehingga kotoran yang tidak mengikuti akan tercegah. Destilasi merupakan metode Silakan. Pada dasarnya, hampir semua campuran dapat dipisahkan. Metode pemisahan campuran yang dapat dijadikan dasar pemisahan campuran tergantung pada sifat fisika dan partikel-partikel penyusun campuran tersebut. Ada lagi? Jadi kesimpulannya, pada dasarnya semua campuran itu bisa dipisahkan menggunakan berbagai teknik, ya. Teknik pemisahan campuran seperti kalian tadi sudah lakukan salah satunya, dan satu dengan cara sudah banyak teman? Tunggu saja dari
Dari bidang Andika masih tetap Andika. Dari pembalas 10. Sudah selesai Andika. Jaringan itu, aku harus ke jalan. Dikerjakan manual saja Hervin. Jaringannya ya selalu. Ulangan harian. Siap-siap ya. Jadi demikian pertemuan kita hari ini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.